Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Rahayu dengan NIM 215211253. Saya dari kelas MBA 1G. Dalam video ini saya berkesempatan menyampaikan materi mengenai kebijakan fiskal. Yuk disimak videonya. Kita masuk materi pertama, yaitu pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengatur keuangan di suatu negara, di mana kebijakan tersebut mengelola ekonomi negara melalui pengeluaran dan pemasukan negara berupa pajak. Hal tersebut dapat menciptakan hasil yang bersifat jangka panjang di mana nantinya sebagian besar pendapatan dari negara berasal dari pajak. Kebijakan fiskal diambil akibat banyaknya pasar-pasar uang domestik yang tidak terorganisir dan berjalan dengan baik. Kebijakan fiskal di sini berfungsi sebagai stabilisator ekonomi negara. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal berfungsi sebagai langkah pemerintah dalam merubah sistem pajak atau belanja negara. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang ditulis dalam buku Adi Warman Karim tahun 2006, dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal berfungsi sebagai proses atau alat pencapaian tujuan syariah, di mana tujuan syariah itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektual, dan kepemilikan. Untuk materi yang selanjutnya, kita masuk kepada jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam meningkatkan kualitas ekonomi secara makro yang hasilnya dapat dilihat dalam jangka panjang. Contoh dari kebijakan fiskal fungsional yaitu pemberian beasiswa dan pendanaan startup. Untuk yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan memanipulasi anggaran dana guna penanggulangan masalah yang tak terduga di waktu yang akan datang. Contohnya, pendanaan alokasi APBN untuk penanganan pandemi di masa sekarang ini. Bagi yang ketiga adalah kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu ketentuan yang dibuat untuk melindungi stabilitas ekonomi di sektor non-pemerintah. Contoh dari penetapannya adalah pemberian harga ecer tertinggi. Itu adalah kebijakan dari insidental. Yang selanjutnya, dari segi penerapan, ada 2 jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif, adalah kebijakan pemerintah menaikkan anggaran belanja dan meniadakan pajak di sektor tertentu untuk meningkatkan daya beli barang. Untuk yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan pemerintah menurunkan belanja negara dan menaikkan pajak untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio. Masuk kepada jenis kebijakan fiskal yang terakhir, yaitu dari segi neraca pembayaran. Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal seimbang, di mana kebijakan ini diambil untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran di mana bertujuan agar negara tidak banyak memiliki hutang. Namun, kebijakan ini memiliki risiko yang besar ketika pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua adalah kebijakan fiskal surplus. Kebijakan yang diambil ketika pemasukan nominalnya lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal defisit, di mana kebijakan ini kebalikan dari kebijakan surplus, di mana nominal pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Untuk yang keempat adalah kebijakan fiskal dinamis, kebijakan yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan atau menyesuaikan kondisi negara tersebut. Oke, kita masuk kepada instrumen kebijakan fiskal.
Instrumen kebijakan fiskal terbagi menjadi 3. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Untuk instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Untuk instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat hutang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya kepada masyarakat. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan kebijakan fiskal. Tujuan fiskal secara Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Menurut Machiavelli tahun 1995, terdapat 3 tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di orang-orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua yaitu melarang adanya pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berfungsi bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Dengan demikian, pemerintah harus menemukan alat alternatif untuk mencapai keseimbangan tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang, menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang memprioritaskan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara-negara yang kurang berkembang. Tujuan kebijakan fiskal dalam bidang konvensional. Secara konvensional, tujuan dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Untuk yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Untuk yang ketiga, yaitu menjaga stabilitas harga barang. Dan yang keempat, mencegah kenaikan inflasi. Dan yang kelima, yaitu mendorong investasi. Itu tadi materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Semoga melalui materi pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.